Baik, untuk slide selanjutnya saya akan perkenalkan permasalahan yang diambil dari kelompok kami, yaitu tentang drive-in racking. Di mana drive-in racking ini adalah salah satu sistem yang sudah lampau, sudah kadaluarsa di warehouse. Nah, saya akan memperkenalkan drive-in racking adalah sistem penyimpanan yang memungkinkan penyimpanan muatan secara vertikal dan horizontal di dalam rak dengan kendaraan forklift dapat masuk ke dalam rak untuk mengambil atau menempatkan muatan. Meskipun memiliki kelebihan tertentu, drive-in racking juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain akses terbatas, lambatnya proses dan pengambilan, penempatan muatan, keterbatasan jenis produk, resiko kerusakan, penyusutan ruang, dan pengaturan yang rumit. Di mana kelemahan-kelemahan ini kita uraikan atau kita inovasikan dengan inovasi yang sudah kami diskusikan. Automated Warehouse Racking System atau biasa disingkat AR atau SR merupakan sistem penyimpanan dan pengambilan barang yang sepenuhnya atau sebagian diotomatisasi. Lalu sistem ini terdiri dari rangkaian rak penyimpanan yang dilengkapi dengan perangkat otomatis, lalu mesin angkat otomatis, konveyor otomatis, dan kontrol otomatis yang terintegrasi. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar tercapai efisiensi dalam proses penyimpanan, pemilihan barang, dan distribusi. Yuk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Di sini fungsinya ada 4. Yang pertama itu adalah penyimpanan otomatis. Sistem ini secara otomatis menyimpan barang di lokasi penyimpanan yang ditentukan sesuai dengan algoritma dan instruksi sistem. Untuk yang kedua ada pemindahan barang secara otomatis, memungkinkan proses picking secara otomatis tanpa melibatkan pekerja manusia. Selanjutnya ada pemindahan otomatis, yaitu menggerakkan barang dari suatu lokasi penyimpanan ke lokasi lain dengan menggunakan mesin pengangkut atau konveyor yang otomatis. Dan yang terakhir ada persediaan real time, yaitu menyediakan visibilitas real time terhadap stok persediaan dengan pemantauan arus terus menerus. Berikutnya adalah manfaat. Manfaat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam proses penyimpanan dan pengambilan barang. Yang kedua ada akurasi tinggi, yaitu mengurangi resiko kesalahan manusia dalam proses pemilihan barang, meningkatkan akurasi persediaan. Selanjutnya adalah pemenuhan pesanan cepat, yaitu memungkinkan pemenuhan pesanan yang lebih cepat dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada reduksi biaya tenaga kerja. Hal ini mengurangi keterlibatan pekerja manusia dalam tugas-tugas penyimpanan rutin, yang secara tidak langsung akan menghemat biaya tenaga kerja. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan dari automatic racking system sendiri. Di sini sudah ada beberapa industri yang sudah menerapkan automatic racking system di dalam proses manufakturnya. Yang pertama itu ada e-commerce, yang kedua ada industri farmasi, lalu ada manufaktur otomotif, ada logistik dan distribusi, perdagangan retail, serta yang terakhir itu ada penerapan robotika dalam sistem perkembangan automatic racking system. Yang terakhir di sini ada tantangan, di mana yang pertama itu ada tantangan untuk pelatihan tenaga kerja, karena untuk pengoperasian automatic racking system ini dibutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk bisa mengoperasikan sistem ini. Lalu yang kedua ada investasi awal yang tinggi, di mana untuk menggunakan sistem automatic racking system ini dibutuhkan modal awal yang cukup besar untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga ada keselamatan dan keamanan, karena sistem automatic racking ini berhubungan dengan komputer dan juga elektrifikasi, dibutuhkan sistem dan keselamatan dan keamanan yang lebih lanjut di dalam pergudangan. Lalu yang keempat ada pembaruan perangkat lunak. Di sini pembaruan perangkat lunak dibutuhkan untuk sistem automatic racking, karena sistem automatic racking sendiri berhubungan dengan semua sistem komputer yang ada di pergudangan. Lalu yang terakhir ketergantungan kepada teknologi. Di sini sama seperti pembaruan perangkat lunak, sistem otomatis semuanya akan tergantung kepada teknologi yang digunakan dan juga pembaruan yang akan ada di masa periode selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik dari automatic racking, di mana yang pertama itu ada sistem pemilihan barang otomatis. Automatic racking sendiri bisa melakukan pemilihan barang otomatis sesuai dengan pesanan yang akan diambil atau barang yang akan diambil dari racking menuju ke bagian outbound. Lalu yang kedua itu ada kontrol otomatis, di mana automatic tracking system sendiri juga dilengkapi dengan kontrol otomatis
memantau atau memonitor sistem yang ada di dalam gudang tersebut. Lalu yang ketiga ini ada mesin pengangkat otomatis, di mana automatic racking system itu juga dilengkapi dengan mesin pengangkat otomatis untuk memudahkan perpindahan barang yang ada di dalam racking itu. Lalu yang selanjutnya ada pemantauan real time, di mana automatic racking system ini dilengkapi dengan pemantauan secara real time untuk memonitor barang yang tersedia di dalam racking dan juga barang apa yang harus segera dimasukkan di dalam racking itu. Lalu yang selanjutnya ada sistem kendali pintar, di mana automatic racking system sendiri dilengkapi dengan sistem ini untuk menunjang kebutuhan yang ada di dalam pergudangan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah teknologi pengidentifikasian, di mana automatic racking system sendiri dilengkapi dengan sistem RFID ataupun barcode untuk mengidentifikasi barang yang akan diambil ataupun yang akan diletakkan di dalam racking tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 izin pamit. Wassalamualaikum